Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi untuk membahas mimpinya kakak nomor 23 tanggal 12 Februari tahun 2019 yang berjudul Simbol Air dan Api di Angkasa dan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Itu kak ya. Nah jadi silahkan kakak ceritakan apa yang kakak lihat, karena ini mimpi ini pendek ya. Apa yang kakak lihat, apa kaitannya dengan mimpi kakak yang sebelumnya, dan apa perasaan kakak dalam mimpi itu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam mimpi itu saya bersama dengan anak-anak saya di sebuah seperti lapangan gitu, yang sangat luas sekali. Kalau dibilang lapangan mungkin lebih ke apa ya namanya, hamparan yang sangat luas itu, lembah atau apa sekitar itu dah. Nah di situ hamparan itu saya lihat banyak tumbuh rumput-rumput hijau di situ, sangat bagus sekali. Nah itu di siang hari, tapi matahari itu saya nggak lihat, dia terang gitu, terang sekali di situ. Nah pada saat saya ada di tempat itu, saya melihat ke atas gitu, di langit itu saya lihat ada air. Nah air ini dia ada ria-rianya, dia bergerak dan membentuk seperti seorang bayi di situ, bayi yang sangat montok. Saat bayi itu bergerak sambil dia tertawa seperti layaknya bayi-bayi pada umumnya, air itu juga ria-rianya bergerak mengikuti gerakan bayi itu sendiri gitu. Sebentar, agar orang yang menonton tidak salah kaprah ya dalam mengimajinasikannya. Sebenarnya itu sama sekali bukan bayi, bukan, tetapi air yang membentuk sedemikian rupa riak-riaknya itu sehingga bentuknya itu benar-benar seperti menyerupai bayi. Ya, dan air itu yang bergerak, bukan bayi itu yang bergerak. Maksudnya air yang membentuk bayi itu yang bergerak gitu. Air itu bergerak, bayi ini kan air yang berbentuk bayi ini dia bergerak sebagaimana bayi pada umumnya. Dia gerakkan kakinya, kan dia tidur. Dia tidur, bayi ini sambil dia begini, kakinya juga bergerak begitu. Ikut dia bergoyang air itu. Riaknya itu kayak bagaimana seperti baskom, ada isi airnya, kita giniin bergerak air itu, kita giniin bergerak. Nah seperti itu dia. Nah ya itu di sebelah kanan. Nah di garis pembatas itu kan ada. Nah di sebelah kiri itu ada, saya melihat api di situ. Api yang berkobar-kobar yang membentuk seperti pohon cemara yang terbakar. Tapi ini api, bukan pohon cemara, bukan. Tapi api yang membentuk seperti pohon cemara di situ. Dia berkobar-kobar seperti jilatan api. Nah seperti ada yang dia bakar di situ. Ada suaranya. Iya, ada suaranya itu sebagaimana daun-daun yang dibakar itu, seperti itu suaranya yang saya dengar. Sampai ada terbang gitu anunya itu, bara-baranya kan daun kalau dibakar bunga kan ada mungkin ada terbang kan biasanya, kalau ada kebakaran apa kan bisa terbang itu. Nah itu agak terbang. Nah tapi dia tidak bisa melewati garis pembatas itu. Yang diantara keduanya itu ada garis pembatas warna putih di situ, terang seperti mungkin lampu laser, seperti itu bentuk garis pembatasnya yang tidak bisa dilalui oleh api itu. Jadi dia jelas gitu di mana posisi api, di mana posisi air itu sendiri itu. Di antara beberapa hal yang kakak lihat, mata kakak sebenarnya lebih terfokus kepada apa, bayi, api, atau garis pembatas, atau suasana sekitar? Mata yang lebih fokus begini, kan saya melihat keduanya, bukan masalah fokus. Entar dulu, saya kan sebelum saya fokus, saya memperhatikan keduanya sambil di situ saya seperti diarahkan untuk mengamati dan mempelajarinya, dan mana terus baru saya akan putuskan yang mana yang harus saya ambil gitu, saya pilih. Betul. Nah setelah saya melihat keduanya, saya condong melihat air ini karena di situ lebih menarik hati saya di situ. Saya senang di situ melihat gimana bayi air yang menyerupai bayi ini itu menyenangkan hati saya di situ. Baru
saya kasih tahu anak saya tunjuk itu yang seperti bayi itu, air itu saya tunjuk. Saya arahkan anak saya untuk lebih memilih air itu. Gitu. Tapi anak-anak melihat keduanya juga ya. Anak-anak saya ini saya melihat mereka nurut mengikuti apa yang saya tunjukkan di situ. Walaupun mereka juga ikut melihat api itu juga sebenarnya. Iya, ikut melihat, tapi saya mengarahkan dia untuk memilih air itu. Saya tunjukkan itu, saya bilang itu. Anak saya mengikuti apa yang saya arahkan di situ. Betul. Gitu. Jadi adegannya di terakhir itu nunjuk-nunjuk itu. Iya, yang saya rasakan di situ bagaimana saya sebagai orang tua yang mengarahkan anak-anak saya apa jalan hidup yang harus dia pilih di situ. Masya Allah. Itu suasana hati di situ ya seperti bimbingan ya, membimbing ya. Benar. Nah terus saya penasaran garis putih itu Kak, seperti apa Kakak ngelihatnya? Ada rasa apa ketika Kakak melihat garis pembatas cahaya itu? Saya merasakan garis pembatas ini seperti yang kan saya melihatnya di situ benar-benar saya harus fokus memperhatikan garis pembatas itu, jangan sampai dilewati kan, karena saya lihat di situ gerakan api yang membara itu kan sampai dia terbang menjilat-jilat sampai dia mau terbang melewati garis pembatas itu, tapi dia tidak bisa walaupun sampai percikannya itu terbang tapi dia tidak bisa melewati garis pembatas itu. Kayak begini dia, ini kan garis pembatasnya itu terbang, dia kan terbang begini, dia jatuh gitu, nggak bisa dia lewat ke sini itu. Masya Allah. Itu yang saya perhatikan. Tapi pas saat garis pembatas itu sampai di rumput itu, di bumi itu, nah di bumi ini tidak ada garis pembatasnya, cuman sampai di langit itu aja, mana di ufuk, di ufuk kanu itu, di ufuk yang paling jauh di situ. Apa namanya, lapangan itu hamparan rumput itu dah. Nah di situ garisnya begini, jadi yang ini tidak dibatasi, tidak dibatasi di sini, tidak ada garisnya, cuman sampai dari ufuk itu antara langit yang tinggi sampai yang di paling bawah yang saya lihat itu, di situ garis pembatasnya. Baik, jadi sekarang kita kaitkan sama mimpi yang berkaitan ya, yang rasanya berhubungan dengan mimpi ini. Menurut Kakak ini berkaitan dengan mimpi Kakak yang mana yang sebelumnya? Mimpi yang pertama. Mimpi yang pertama yang itu pertama mimpi... maksudnya ada kemiripan yang saya lihat di mana di situ ada rumput-rumput di situ juga. Di padang yang luas. Di padang yang luas. Memandang ke langit dan di padang rumput ya, padang rumput hijau yang luas dan fokus itu mengarah ke langit. Itu persamaannya. Hanya kalau di mimpi yang pertama itu seingat saya itu kan pada malam hari. Dan itu bukan ada gambar bayi dan api, tetapi itu banyak sekali bintang-bintang berekor yang berwarna-warni dan itu asli, bukan gambar bintang, ya, tapi memang bintang berekor beneran dan ekornya warna-warni. Dan perasaan yang Kakak rasakan dalam mimpi pertama itu positif, bahagia, senang, takjub dan terpana. Tak ada rasa sesuatu yang negatif di dalam hati. Lalu apalagi yang berkaitan? Ada satu mimpi lagi. Tapi itu sketsa, seperti sketsa di langit, gambar binatang itu. Itu seingat saya itu nomor 11. Jadi kita bisa lihat lagi nanti nomor 11 itu sama ya. Sama-sama ada rumputnya. Ya, sama-sama di padang luas, rumput yang kelihatan hijau walaupun di malam hari. Tetapi perbedaannya dengan mimpi yang pertama itu Kakak sudah pernah ceritakan di podcast itu dia bentuk fisiknya asli saya lihat anunya bintang berekor ini. Tapi kalau yang ini hanya sketsa cahaya yang ini. Maksudnya bukan binatang aslinya yang ada di langit yang saya lihat itu, yang ada di angkasa itu. Iya, ada seperti sketsa gambar berbentuk binatang berekor. Kalau yang itu kan bintang berekor asli. Kalau ini binatang berekor tapi gambarnya saja kayak gitu loh. Jadi seperti memberi kode kepada kita, ini kepalsuan gitu. Ini bukan binatang betulan, ini bukan binatang berekor betulan, tetapi gambarnya saja. Gambarnya saja, Masya Allah. Dari situ kita paham bahwa itu kode tipuan ya. Tipuan itu kan seperti asli tetapi itu palsu begitu. Palsu kan. Nah, kalau kita mengatakan tipuan,
segala sesuatu yang terlihat asli padahal itu tipu. Kalau sudah Iya. taraf tinggi sampai menyesatkan orang, namanya apa Kak? Tipuan siapa? Syaitan. Iya, tetapi yang lebih atas lagi tipuan Dajjal. Dajjal. Betul, tipuan Dajjal. Makanya kan Kakak ingat kan ketika di podcast Kakak pernah cerita seperti saya merasakan pengaruh Dajjal Iya. atau tipu daya Dajjal Iya. saat saya melihat sketsa binatang berekor itu. Iya, benar. Kenapa kita ungkit lagi mimpi itu? Karena dia tetap berkaitan satu sama lainnya. Karena ini Masya kode-kode Allah. yang beruntun ya, kayak gitu Masya Allah. Dan sekarang kita sudah sampai pada mimpi nomor 23. Dan kita ingatkan lagi pada mimpi nomor 11 itu, Kakak bilang, walaupun mata saya melihat itu indah dan Iya. takjub, tapi mata batin saya atau basiroh itu Iya. mengingatkan bahwa ini adalah bahaya, Bahaya. waspada, Mm-mm. hati-hati, dan ini adalah keburukan dari atau fitnah Dajjal, seperti Iya, itu. benar. Baik, kemudian yang sekarang, berkaitan apa tidak? Oh, tentu saja berkaitan. Iya. Dan yang ini saya lebih difokuskan untuk memperhatikan garis pembatas itu. Betul. Bagaimana kita bisa basiroh itu, bagaimana cara dia bekerja jika tidak memahami garis pembatas yang dinamakan sebagai Al-Furqan. Betul, Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Quran, yaitu yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil itu. Jadi apabila kita tidak memahami petunjuk di dalam Al-Quran dan juga sunnah, bagaimana mungkin selama kita hidup di dunia ini kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jadi sudah sangat keharusan untuk kita untuk benar-benar kita memahami petunjuk hidup kita. Dan satu lagi, kode yang berulang dari ketiga mimpi ini. Kakak selalu mengatakan bahwa kakak berada di lapangan yang hijau, dan dalam ketiga mimpi ini selalu kakak mendeskripsikan, mendeskripsikan rumput hijau ini. Nah, perbedaannya kalau ini siang hari ya, memang dan tetap ada rumput juga seperti yang kedua mimpi sebelumnya. Nah, yang di mimpi pertama juga kakak lihat, walaupun malam hari aku melihat rumputnya hijau, yang tepat kakak sekitar kakak berpijak. Yang kedua juga yang mimpi yang binatang berekor itu, gambar binatang berekor, rumput hijau. Yang ini juga sama, rumput hijau. Dan tentu saja biasanya ini kemungkinan besar adalah simbol penting, yaitu rumput hijau tempat kakak berpijak, kayak gitu. Nah, apakah kakak tahu itu simbol apa? Mungkin itu simbol artinya hidup. Iya, betul. Kakak kan berpijak di tanah tuh. Tanah itu kan bumi. Dunia, ya bumi, dunia. Jadi kalau kita selama kita masih ada di dunia, betul. Kalau kita perhatikan, Allah menciptakan kehidupan di bumi ini dari air. Karena air dicurahkan di bumi, maka atas izin Allah bumi yang mati itu menjadi hidup. Kan? Dengan asbabnya air yang menghidupkan atas izin Allah. Nah, kemudian ketika bumi itu hidup setelah matinya, maka bumi itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Dan hijau itu berarti memang dia hidup, dia masih hidup. Tapi apakah tumbuhan yang hijau itu akan bertahan abadi? Tidak. Ada masanya. Mungkin dari dia kecil, bibitnya, kemudian dia berkembang, kemudian dia tua, mulai menguning, hancur, lebur, mati, binasa, tak ada lagi sisanya. Itulah perumpamaan kita hidup di dunia. Dan karena hidup kita itu seperti hidupnya tumbuhan yang sementara itu, maka betapa ruginya kita selama kita hidup yang sementara itu tidak benar-benar mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an. Ya, dan di sini lebih disebutkan sebagai Al-Furqan istilahnya. Jadi berkaitan dengan rumput yang hijau ini juga ada perumpamaan di situ di mimpi yang berikutnya lagi, yang entah nomor keberapa di situ. Ada mimpi rumputnya yang warna rumput yang menghitam di situ. Oh, ada. Nanti kita bahas. Tapi masih jauh yang itu. Iya. Semoga nanti yang memang itu saya rasakan seperti sebagaimana di perumpamaan Al-Qur'an itu Allah sering
memberikan perumpamaan kepada manusia bagaimana rumput, kadang nyamuk, apa kan terserah Allah kan Iya, memberikan betul. perumpamaan Banyak. agar manusia itu mudah mengerti Iya, gitu. betul. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk manusia di dalam Al-Qur'an agar mudah untuk memahami Al-Qur'an. Iya. Masya Allah. Jadi sebenarnya hampir semua, atau bisa saya katakan hampir semuanya, makna mimpinya kakak adalah menyuruh kita untuk lebih mencintai Al-Qur'an, Al-Qur'an. hidup bersama Al-Qur'an. Dan mimpi-mimpi ini memberikan tema-tema atau topik belajar yang akan kita cari jawabannya di dalam Al-Qur'an, hadis, seperti itu, melalui penjelasan para ulama ya, bukan melalui dari penjelasan mimpi-mimpi. Iya. Jadi saya tidak bosan-bosannya mengatakan kalimat-kalimat ini sepanjang saya berbicara, karena kita mencegah orang berpikir kita taklid terhadap mimpi. Kita selalu mengarahkan orang bahwa setiap kita melakukan podcast ini, kalau mereka menjadikan ini sebagai motivasi bagi mereka mencintai Al-Quran, alhamdulillah. Tapi jika mereka tidak membutuhkan podcast ini, juga mimpi ini sebagai topik belajar, ya tidak apa-apa, selama tetaplah mencintai Al-Quran gitu. Karena di sini mempelajarinya. Betul, karena kita sama sekali tidak mencari pengikut. Tidak mencari orang yang mengagumi atau orang yang saya adalah orang yang percaya. Tidak apa-apa begitu. Karena kita hanya memotivasi melalui mimpi-mimpi yang benar. Dan khususnya untuk dari saya sendiri pribadi ya, saya membagikan mimpi-mimpi ini karena saya sangat merasakan sekali bagaimana saya termotivasi. Dari dulunya saya jauh dari Al-Quran. Maksudnya jauh dalam hal ini memang saya mengaji gitu kan, seperti biasanya, seperti umumnya orang-orang gitu. Tapi saya tidak memahami apa yang saya baca. Masya Allah, alhamdulillah atas izin Allah, dengan kuasanya Allah, Allah mempertemukan kita ya. Dan di situ kita belajar belajar bagaimana indahnya Al-Quran. Di situ Masya Allah, rasa cinta saya pada Al-Quran itu tumbuh begitu indah, yang saya rasakan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ya, pada semua orang saya tidak bisa. Mungkin cukuplah Allah yang tahu bagaimana rasa cinta saya gitu terhadap Al-Quran ini, yang begitu yang saya sendiri merasakannya dari saya setelah dibahas mimpi-mimpi saya ini. Masya Allah, saya diarahkan gitu bahwa mimpi ini hanyalah motivasi saya untuk saya bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran gitu. Disitulah saya menemukan bagaimana Al-Quran itu adalah kalam Allah, yang Allah sendirilah yang menuntun kita, mengajarkan kita tentang kehidupan ini, bagaimana kita tata cara kita hidup di dunia ini melalui Rasulullah ya, yang pertama kali yang mengajarkan kita di sini lewat kalam-kalam Allah itu. Masya Allah, itu benar yang ya. saya rasakan. Karena Al-Quran itu mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ya, mencegah kita dari kebinasaan yang disimbolkan dengan api menuju kepada kehidupan abadi yang bahagia, yang disimbolkan dengan air seperti itu. Dan garis pembatas yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Dan di situ kakak lebih menunjuk ke arah air sebagai tanggung jawab kakak, bagaimana membina agar anak-anak itu benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran juga gitu. Kakak arahkan seperti anak-anak mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan satu lagi mungkin simbolnya mengingatkan kita tentang mimpi yang nomor 11 tadi, bahwa itu tipu daya Dajjal. Karena kita ingatkan hadis kalau seandainya di tangan Dajjal itu dia membawa api, maka itu adalah air. Kalau yang tampak adalah air, maka itu adalah api. Dan Al-Furqan membuat kita melihat dengan jelas seperti yang kakak lihat di mimpi ini. Air adalah air, api adalah api. Gitu. Tidak seperti yang mimpi 11 itu ini kelihatannya bagus. Nah, tetapi di dalam mimpi yang sebelumnya itu kakak dikasih basiroh, petunjuk di situ. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan basiroh dan juga petunjuk yang benar ya, dengan ilmu Al-Quran yang memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Jadi itu ya. Jadi semoga
podcast ini hikmahnya menjadikan kita tambah cinta terhadap Al-Quran. Tidak usah pedulikan mimpinya, pedulikan Al-Qurannya, karena mimpi hanya jembatan saja. Kita ulangi, mimpi itu hanya jembatan saja. Kalau seandainya mimpi tidak dibutuhkan untuk orang-orang senang Al-Quran, tidak apa-apa, karena kita tidak mencari pengikut atau berharap disegani atau dikagumi, tidak kayak gitu. Kita juga hanya senang di sisa-sisa hidup kita menjadi orang-orang yang memotivasi orang lain untuk mencintai Allah melalui Al-Quran. Baik, jadi kalau kita kaitkan lagi Kak sama mimpi Kakak yang sebelumnya. Mimpi Kakak yang sebelumnya itu nomor 20, 21 itu kan tentang yang nomor 20 itu kan mengungsi di pengungsian. Yang 21 nomor 21 itu ke nyari Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu adalah hidup dalam kemuliaan sesuai tuntunan Al-Quran, sunnah, menjauhi bid'ah, apalagi kesyirikan, kekufuran, sifat-sifat munafik, dan bencana banjir bandang itu bisa jadi secara harfiah karena kerusakan dari ulah manusia. Banyak manusia yang gemar melakukan kesyirikan, banyak manusia yang di hati mereka kemunafikan, membenci syariat-syariat Islam seperti itu, yang benar disalahkan, yang salah malah dibela. Nah gitu. Jadi kita tinggalkan semua itu, termasuk diantaranya hukum sistem riba. Sistem riba di situ. Nah, dan kemudian di mimpi yang 22, gorila berwajah simpanse itu dan mengingatkan kita kepada Bani Israel yang dikutuk menjadi kera karena mereka menjalankan riba, karena mereka memakan riba. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana kita mengetahui di dalam kehidupan kita ini yang diliputi banjir bandang hitam dalam tanda kutip. Tanda kutip kenapa? Simbolis. Mana banjir bandang yang dimaksud? Perbuatan atau pengaruh-pengaruh buruk yang kita tidak sadari, dan itu bisa menyeret kita dalam perbuatan dosa kalau kita tidak paham begitu. Ya contohnya tadi ya sistem riba yang berkembang, atau tayangan-tayangan pengaruh-pengaruh buruk yang ditularkan melalui internet, kayak gitu kan. Nah, jadi banyak hal di sini. Bagaimana kita menjadi al-ghuraba. Dan semua itu nggak mungkin mimpi yang sebelumnya. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana dosa riba, apa yang harus kita lakukan, yang hak itu ternyata memberikan sedekah dengan ikhlas, bagaimana caranya kita menjadi al-ghuraba. Kita nggak pernah tahu itu kalau kita tidak memahami garis pembatas itu. Jadi yang mimpi-mimpi sebelumnya itu hanya bisa dipahami orang yang memahami Al-Furqan. Betul. Itu. Dan itu kaitannya ya. Nah, kayak gitu. Dan kembali lagi ini isyarat untuk kita belajar tentang surat apa? Al-Furqan. Iya betul. Gampang banget ya. Nah, jadi insya Allah nanti kita tambah, kita belajar memahami. Kalau bisa kita sedikit-sedikit kita menghafalkan surat Al-Furqan agar kita selama sisa-sisa hidup kita di dunia kita hidup bersama Al-Quran. Jadi sekian aja Kak ya. Jadi kita cukup panjang, kita akhiri podcast kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.